Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Arsenal. Ada konferensi pers dari Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag memberikan komentarnya terkait dengan pertandingan menghadapi Arsenal dan juga kegiatan transfer di deadline day dari Manchester United. Tentu saja ketika konferensi pers ini dilakukan, eh proses transfer masih berlangsung karena wawancara ini atau interview dengan Erik ten Hag ini berlangsung hari Jumat siang waktu UK, waktu Inggris, waktu Eropa. Sementara ditutupnya itu kan hari Jumat tengah malam menuju hari Sabtu. Oke, langsung saja gue ambil sumbernya dari Manchester Evening News. Ditanyakan apakah Rasmus Højlund ini bisa tersedia ketika menghadapi Arsenal, Erik ten Hag mengatakan iya. Dia memiliki pekan latihan yang bagus, yang baik. Jadi besok kita akan melakukan latihan terakhir, tapi dia sangat baik. Dia juga memiliki respon yang sangat baik. Jadi dia akan tersedia di hari Ahad untuk menghadapi Arsenal. Wow, ini kabar yang bagus tentu saja. Dikonfirmasi oleh Erik ten Hag kalau Rasmus Højlund sudah tersedia nih, sudah available. Pertanyaannya, apakah Rasmus Højlund main dari menit awal atau tampil sebagai pemain pengganti? Kalau melihat dari keadaannya, mungkin menurut gue, ini perkiraan ringan amatiran, gue bisa salah sekali lagi, mungkin tidak akan main dari awal. Cuman ya Erik ten Hag tentu saja yang lebih tahu situasinya, kondisinya seperti apa. Kenapa gue perkirakan tidak dari awal? Karena gue asumsikan situasi atau kondisi fisik dari Rasmus Højlund mungkin belum siap untuk bermain dengan menit bermain yang tinggi. Dia siap untuk dimainkan tapi mungkin belum dengan menit bermain yang tinggi. Ini asumsi gue. Tapi kalau seandainya memang dia sudah bisa bermain dari menit awal, lebih bagus sih menurut gue ya. Erik ten Hag diberikan pertanyaan terkait dengan Altay Bayindir. Erik ten Hag menjawab, ya dia akan berada di squad. Saya sangat happy. Sekarang kita harus menempatkan dia di dalam grup secara penuh. Kita sudah mengcover semua posisi. Dan kita punya kedatangan yang bagus nih dengan Altay Bayindir. Posisi penjaga gawang dari Manchester United sudah komplit. Sudah full, sudah penuh. 3 penjaga gawang sudah hadir semua. Ada Tom Heaton, ada Altay Bayindir, dan penjaga gawang utama Andre Onana. Bahkan ya seperti yang gue singgung di video sebelumnya, kalau Erik ten Hag berhasil nih mendatangkan 3 kiper senior semua. Tidak ada penjaga gawang muda, penjaga gawang senior semua. Karena Erik ten Hag ingin semua pemainnya ini bisa berperforma yang bagus. Bukan hanya sekedar untuk berkembang atau sekedar diberikan coba sana coba sini, tidak. Tapi Erik ten Hag ingin pemainnya itu memang betul-betul siap. Dan di semua posisi, termasuk juga di penjaga gawang. Altay Bayindir. Lalu tentang deadline day, apakah ada yang datang lagi? Erik ten Hag mengatakan sore tadi ya. Kemungkinan ya, karena kita harus bisa mendaftarkan mereka saat ini, sekarang. Ditanya juga terkait dengan Sergio Reguilon. Erik ten Hag mengatakan, iya dia ada di sini, dia sudah latihan. Wow, berarti Sergio Reguilon juga sudah siap nih ya, sudah latihan. Artinya bisa dimainkan. Tapi apakah langsung akan diturunkan? Apalagi dari menit awal? Menurut gue ringan amatiran, gue agak ragu sih ya. Tapi sekali lagi gue juga bisa salah. Perkembangan mengenai Sofyan Amrabat ya, ketika interview ini dilakukan, belum tahu atau belum ada kabar kalau here we go. Tetapi tentu saja ya gue juga sudah bikin videonya kan kalau Sofyan Amrabat sudah menjadi pemain Manchester United. Erik ten Hag justru menanyakan kebalikannya ya ke wartawan dengan, oh Anda tahu hal tersebut, ada banyak rumor tapi itu bagus ya kan, sambil tertawa pada saat itu. Jadi
Erik ten Hag belum mengetahui update-nya seperti apa ketika konferensi pers itu berlangsung. Namun ya beberapa saat setelahnya Fabrizio Romano mengumumkan kalau Sofyan Amrabat sudah here we go. Mengenai pilihan di lini tengah untuk Manchester United, Erik ten Hag mengatakan kita telah melakukan bisnis yang bagus, kita membangun skuad yang sangat kuat, dan kita siap untuk fighting, untuk berjuang. Mengenai Harry Maguire dan juga Scott McTominay yang tetap bertahan, Erik ten Hag mengatakan Anda melihat di jadwal-jadwal ini sangat sulit. Lalu Anda juga melihat musim yang lalu ada Piala Dunia. Musim berlangsung lebih lama. 2 pekan setelahnya kita bermain final di FA Cup. Dalam 1 pekan kita memiliki waktu istirahat yang pendek. Dan kita melakukan pre-season juga yang ketat ya. Oleh karena itulah Anda membutuhkan jumlah pemain yang banyak dan juga berkualitas. Kita memiliki kedalaman dan juga pemain-pemain yang berkualitas. Mereka bisa bermain di banyak posisi dan juga di banyak situasi. Jadi kita siap untuk berjuang. Mengenai kedatangan Altay Bayindir. Sebelum ke Altay Bayindir, berarti ini juga sudah dikonfirmasi oleh Erik ten Hag bahwasannya Scott McTominay dan juga Harry Maguire ini stay. Ini jadi menurut informasi di wawancara tadi sebelum pertandingan menghadapi Arsenal ya hari Ahad, jadi ada konferensi pers. Erik ten Hag ditanyakan terkait dengan Harry Maguire dan juga Scott McTominay yang stay. Ya, intinya Erik ten Hag untuk 2 pemain itu memang lebih menekankan ke kedalaman skuad, ke jumlah pemain ya. Manchester United memang butuh hal tersebut sih menurut gue, kedalaman skuad. Ya hanya saja yang tersedia Harry Maguire dan juga Scott McTominay. Sekali lagi, Harry Maguire tentu saja apa yang terjadi 2 musim lalu dan juga musim lalu ini belum meyakinkan, tapi karena dia sekarang bagian skuad dari Manchester United ya gue harapkan tentu saja di musim ini dia bisa lebih baik lagi. Karena yang gue butuhkan bukan Harry Maguire-nya stay atau tidak, tapi bagaimana Manchester United bisa lebih baik dari musim lalu. Altay Bayindir yang datang, Erik ten Hag mengatakan kita telah mengikuti dia. Kita mengamati dengan sangat dekat. Dia memiliki skill dan dia memiliki skill yang tepat untuk Manchester United dan juga sepak bola Inggris. Sangat jelas kita mendatangkan dia. Kita sangat percaya diri dia akan membuat banyak progres di tahun-tahun mendatang. Dan dia akan memberikan kontribusi yang besar di pertandingan kita. Jadi sudah diamati cukup lama ya. Bagaimana dengan Sergio Reguilon? Erik ten Hag mengatakan dia sangat berpengalaman bermain untuk tim-tim besar. Dia sudah bermain banyak di La Liga dan juga di Premier League. Dia memiliki background yang bagus. Dia bisa bermain sepak bola sangat intens dan jadi kita sangat happy. Kita memiliki masalah dengan Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia yang cedera. Jadi kita harus merespon secara baik di situasi emergency saat ini. Ya, kabarnya akan didatangkan dengan status pinjaman. Tidak jadi Cucurella ya, tapi Sergio Reguilon menurut gua ya hadir. Tugasnya pertama adalah menjaga nih kedalaman skuad ya sebagai backup. Mungkin Diogo Dalot yang lebih dipercaya mungkin menurut gua untuk posisi back kiri. Mengenai situasi dengan Sofyan Amrabat, Erik ten Hag mengatakan saya tidak bisa mengetahui karena saya belum tahu, tapi ketika kita mendapatkan berita saya akan mengatakan kepada Anda ya. Ini sebelum ada here we go dari Fabrizio Romano. Nah yang menarik nih, ada pertanyaan. Apakah Rasmus Højlund siap untuk bermain dari awal menghadapi Arsenal? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir dia bisa melakukannya. Dia siap untuk mulai. Wow. Jadi bukan hanya siap, tapi disebutkan kalau Rasmus Højlund ini bisa bermain dari awal. Nah sekarang ini situasinya menarik. Kenapa? Karena menurut gue Erik ten Hag juga punya banyak pilihan. Dan ini bagus ya, punya banyak pilihan untuk lini depan. Bisa Rasmus Højlund, bisa Marcus Rashford,
bisa Anthony Martial, bisa Jadon Sancho. Tinggal bagaimana Erik ten Hag menganalisa permainan Arsenal lalu memainkan pemain yang dinilai tepat nih, terutama dari awal. Kita lihat saja ketika hari Ahad, nanti insya Allah gue akan melakukan live commentary. Jadi sobat Football United yang ingin bergabung di live commentary bisa ikut ya ke Football United. Oke, kurang lebih demikian konferensi pers dari Erik ten Hag. Kesimpulannya adalah ya, Erik ten Hag senang dengan kedatangan Altay Bayindir, Sergio Reguilon. Erik ten Hag belum bisa berbicara banyak ketika itu terkait dengan Sofyan Amrabat ya, karena memang pada saat itu belum pasti akan datang, situasinya masih cukup intens dan rumit. Tapi ya setelahnya, beberapa waktu setelahnya ada kabar dari Fabrizio Romano ya kan, here we go. Terkait dengan Rasmus Højlund, ditekankan betul kalau sang pemain sudah berlatih dengan bagus, situasinya juga baik, dia siap dimainkan, bahkan dia siap dimainkan dari awal. Bagaimana menurut Sobat Football United? Akankah Rasmus Højlund main dari menit awal atau tidak? Apapun itu, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.